Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kita bertemu lagi bersama channel Pendamping Desa Punggelan. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan materi, pajak pengadaan barang dan atau jasa di desa. Ikuti terus channel kami, dan jangan lupa klik subscribe, like, komen dan share video-video dari kami, Pendamping Desa Punggelan. Kenapa harga di belanja APBDes lebih tinggi dari harga di pasaran? Harga yang tercantum dalam belanja APBDes lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang ada di pasaran, karena harga dalam belanja APBDes adalah harga barang dan atau jasa yang sudah dikenai pajak. Bendahara desa berhak melakukan pemotongan dan pembayaran pajak barang dan atau jasa, atas belanja yang dilakukan kepada rekanan. Jenis-jenis pajak pengadaan barang dan atau jasa di desa. PPh 21. PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dibayarkan kepada orang pribadi. 1. PPh 21 atas siltap dan tunjangan perangkat desa. Penghasilan tetap dan tunjangan yang diterima kepala desa dan perangkat desa, dikenakan PPh Pasal 21 yang dikenakan atas semua penghasilan. Namun, apabila siltap dan tunjangan yang diterima lebih rendah dari PTKP, penghasilan tersebut tidak dipotong PPh Pasal 21. Saat ini PTKP untuk WP pribadi sebesar 54 juta per tahun atau 4,5 juta per bulan, sehingga apabila siltap dan tunjangan yang diterima di bawah nominal tersebut tidak dipotong pajak penghasilan PPh Pasal 21. Prinsipnya, sepanjang siltap tersebut tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, maka pengenaan PPh Pasal 21-nya nihil atau 0 rupiah. Tidak ada pengaruhnya, apakah siltap tersebut dapatnya rutin per bulan atau dirapel. Dengan tingginya PTKP, hampir dipastikan seluruh penerima siltap kena pajaknya nihil atau 0 rupiah. Besarnya PTKP sebulan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 adalah sebagai berikut. Tarif dan perhitungan PPh 21. 2. PPh 21 atas honor dan atau insentif. PPh 21 sama dengan tarif kali besaran honor atau insentif. Tarif PPh 21 untuk honor atau insentif. 5% jika individu yang mendapatkan honor atau insentif memiliki NPWP. 6% jika individu tersebut tidak memiliki NPWP. Contoh belanja honor atau insentif di desa: honor PKPKD dan PPKD, honor petugas desa, honor operator desa, honor TPK, honor desain dan RAP, honor panitia penjaringan, honor tim penyusun, honor narasumber, insentif kader kesehatan, insentif KPM atau KPMD, insentif guru PAUD atau guru TPQ. Contoh penghitungan: bendahara desa membayar insentif kader kesehatan untuk bulan Juli sebesar 500.000 di mana kader tersebut tidak memiliki NPWP, maka penghitungannya adalah 6% kali 500.000 sama dengan 30.000, jadi PPh 21 yang dipotong bendahara desa adalah Rp30.000. Jika kader tersebut memiliki NPWP maka penghitungannya adalah 5% kali 500.000 sama dengan 25.000. PPh 22. PPh Pasal 22 adalah pemungutan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan pembelian barang. Objek pajak PPh 22 antara lain, pembelian barang seperti komputer, mebel, mobil dinas, ATK, dan barang lainnya oleh pemerintah kepada wajib pajak rekanan penjual barang. Pengecualian pengenaan PPh 22. 1. Pembelian barang dengan nilai pembelian paling banyak Rp2 juta dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur. 2. Pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum atau PDAM, dan benda-benda pos. 3. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana BOS, BOP PAUD, dan atau BOP pendidikan lainnya. 4. Pembelian gabuh dan atau beras. 5. Pembayaran kepada rekanan pemerintah yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan. 6. Pembelian barang dari WP yang memiliki dan menyerahkan fotokopi SKB. Tarif dan perhitungan PPh 22. Tarif PPh 22. 1,5% kali harga beli tidak termasuk PPN, bagi rekanan yang memiliki NPWP. 3% kali harga beli tidak termasuk PPN, bagi rekanan yang tidak memiliki NPWP.
Contoh penghitungan. Pemerintah Desa Sukajaya membeli ATK di rekanan Mitra Jaya Office senilai 2 juta rupiah. Rekanan tersebut memiliki NPWP, maka perhitungannya adalah 1,5% kali 2 juta sama dengan 30.000. Jadi PPh 22 yang dipotong bendahara desa adalah Rp30.000. Jika rekanan tersebut tidak memiliki NPWP, maka penghitungannya adalah 3% kali 2 juta sama dengan 60.000. Karena nilai pembelian masih senilai 2 juta ke bawah, maka tidak dikenai PPN PPh 23. PPh pasal 23 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan berupa hadiah, bunga, dividen, sewa, royalti, dan jasa-jasa lainnya selain objek PPh 21. Objek pajak PPh 23. Penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain atau rekanan, berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain tanah atau bangunan, seperti sewa kendaraan, sewa sound system. Penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain atau rekanan, berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain seperti jasa perbaikan, jasa kebersihan, jasa catering, dan lain-lain. Dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sebagainya selain kepada orang pribadi. Tarif dan perhitungan PPh 23. Tarif PPh 23. 2% kali jumlah bruto tidak termasuk PPN, bagi rekanan yang memiliki NPWP. 4% kali jumlah bruto tidak termasuk PPN, bagi rekanan yang tidak memiliki NPWP. Contoh perhitungan. Pemerintah Desa Sukajaya melaksanakan kegiatan sosialisasi keliling tentang PHBS. Kegiatan tersebut membutuhkan sewa kendaraan senilai Rp1.500.000. Rekanan tersebut memiliki NPWP, maka perhitungannya adalah 2% kali Rp1.500.000 sama dengan Rp30.000. Jadi PPh 23 yang dipotong bendahara desa adalah Rp30.000. Jika rekanan tersebut tidak memiliki NPWP, maka penghitungannya adalah 4% kali Rp1.500.000 sama dengan Rp60.000. Karena nilai pembelian masih senilai 2 juta ke bawah, maka tidak dikenai PPN atau pajak pertambahan nilai. PPN adalah pemungutan atas pajak konsumsi yang dibayar sendiri sehubungan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Objek pajak PPN penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak oleh rekanan atau pengusaha kena pajak. Pengecualian PPN 1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak 2 juta rupiah, dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. 2. Pembayaran dengan kartu kredit pemerintah. 3. Pembayaran untuk pembebasan tanah, kecuali pembayaran atas penyerahan tanah oleh real estate atau industrial estate. 4. Pembayaran atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi. 5. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan. 6. Pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak, oleh PT Pertamina dan atau anak usaha PT Pertamina. 7. Pembayaran atas penyerahan BKP dan atau JKP, yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan atau dibebaskan dari pengenaan PPN jenis barang dan jasa. Bebas PPN jenis barang dan jasa bebas PPN tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022, tentang PPN dibebaskan dan PPN atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah tidak dipungut, atas impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu dan atau penyerahan jasa kena pajak tertentu, dan atau pemanfaatan jasa kena pajak tertentu dari luar daerah pabean. Dibebaskan dari pengenaan PPN objek atas impor dan atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN 1. Vaksin polio. 2. Buku dan kitab suci. 3. Mesin dan peralatan pabrik. 4. Barang hasil kelautan dan perikanan, ternak, bibit dan atau benih, pakan dan bahan pakan. 5. Listrik, air bersih, senjata, amunisi. 6. Kendaraan darat khusus bagi TNI atau Polri. 7. Satuan rumah susun milik tetap. Tidak dipungut PPN objek atas impor dan atau penyerahannya tidak dipungut PPN 1. Alat angkutan di air dan alat angkutan di udara, kereta api, kapal angkutan laut, kapal penangkapan ikan, pesawat udara. 2. Barang untuk penyandang disabilitas. 3. Barang untuk keperluan penelitian dan ilmu pengetahuan. 4. Barang pribadi penumpang dan barang kiriman hingga batas jumlah tertentu. 5. Barang dan bahan atau mesin yang diimpor oleh UMKM, dengan menggunakan kemudahan impor untuk tujuan ekspor.
Barang dan jasa tertentu yang dibebaskan dari pengenaan dan tidak dipungut PPN 1. Barang tertentu dalam kelompok barang kebutuhan pokok meliputi beras, gabuh, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran dengan kriteria dan atau perincian jenis barang. 2. Gula konsumsi dalam bentuk gula kristal putih yang berasal dari tebu tanpa tambahan bahan perasa atau pewarna. 3. Jenis pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, dan jasa pengiriman uang dengan wesel pos. 4. Minyak tanah, gas bumi atau gas dialirkan melalui pipa, liquefied natural gas, dan compressed natural gas, serta hasil pertambangan mineral bukan logam dan batuan tertentu, dan biji mineral tertentu. 5. Emas batangan selain untuk kepentingan cadangan devisa negara. Tarif dan perhitungan PPN plus PPh 22. Tarif PPN 11% kali dasar pengenaan pajak atau DPP, mulai berlaku tanggal 1 April tahun 2022. 12% kali dasar pengenaan pajak atau DPP, mulai berlaku paling lambat tanggal 1 Januari tahun 2025. Contoh perhitungan 1. Pembelian barang kena pajak. Pemdes Sukmajaya membeli komputer kerekanan yang memiliki NPWP dengan harga beli Rp11.100.000 sudah termasuk PPN langkah 1. Menghitung DPP terlebih dahulu. DPP sama dengan harga perolehan dibagi 1,11. DPP sama dengan Rp11.100.000 dibagi 1,11. DPP sama dengan 10 juta. Langkah 2. Menghitung PPN sama dengan DPP kali tarif PPN sama dengan 10 juta kali 11%. PPN sama dengan Rp1.100.000. Langkah 3. Menghitung PPh 22. Karena pembelian komputer lebih dari 2 juta, maka dikenai pemotongan PPh 22 dengan tarif 1,5% di luar PPN. PPh 22 sama dengan harga pembelian dikurangi PPN kali tarif PPh 22. PPh 22 sama dengan Rp11.100.000 dikurangi Rp1.100.000 kali 1,5%. PPh 22 sama dengan 10 juta kali 1,5%. PPh 22 sama dengan Rp150.000. Tarif dan perhitungan PPN plus PPh 23. Contoh perhitungan 2. Pembelian jasa kena pajak. Pemdes Sukmajaya menyewa alat berat untuk kegiatan peningkatan jalan kerekanan yang memiliki NPWP, dengan harga sewa Rp3.500.000. Karena harga sewa di atas Rp2 juta, maka dikenai PPN langkah 1. Menghitung DPP terlebih dahulu. DPP sama dengan harga sewa dibagi 1,11. DPP sama dengan Rp3.500.000 dibagi 1,11. DPP sama dengan Rp3.153.153. Langkah 2. Menghitung PPN sama dengan DPP kali tarif PPN sama dengan Rp3.153.153 kali 11%. PPN sama dengan Rp346.847. Langkah 3. Menghitung PPh 23. Karena rekanan memiliki NPWP maka dikenai pemotongan PPh 23 dengan tarif 2% di luar PPN. PPh 23 sama dengan harga sewa dikurangi PPN kali tarif PPh 23. PPh 23 sama dengan Rp3.500.000 dikurangi Rp346.847 kali 2%. PPh 23 sama dengan Rp3.153.153 kali 2%. PPh 23 sama dengan Rp63.063. PPh Pasal 4 Ayat 2. Pajak penghasilan atau PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa tertentu dan sumber tertentu, seperti jasa konstruksi, sewa tanah atau bangunan, pengalihan hak atas tanah atau bangunan, hadiah undian, dan lainnya. Objek pajak, sewa tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, bangunan industri. Tarif PPh 4 Ayat 2 persewaan atas tanah dan atau bangunan. 10% kali jumlah bruto atau nilai persewaan.
Tarif dan perhitungan PPN plus PPh 4 ayat 2. Contoh perhitungan 1. Pembelian jasa kena pajak. Pemdes Sukmajaya menyewa sebidang tanah untuk kegiatan pertanian, dengan harga sewa Rp50 juta selama 1 tahun. Langkah 1. Menghitung PPh 4. PPh 4 sama dengan harga sewa kali 10%. PPh 4 sama dengan 50 juta kali 10%. PPh 4 sama dengan 5 juta. Langkah 2. Menghitung PPN sama dengan harga sewa kali tarif PPN sama dengan 50 juta kali 11%. PPN sama dengan 5.500.000. Bea materai. Dokumen menyebutkan nominal 5 juta rupiah atau lebih, berlaku tarif tunggal Rp10.000. Terima kasih. Demikian materi terkait pajak pengadaan barang dan atau jasa di desa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.